Gus Fahmi selaku Zuriyah dan tentu banyak mengenal atau mendengar dan juga mungkin membaca tentang manuskrip pendirian NU. Apakah ketika pendirian NU itu ada golongan habaib di situ? Sejarah berdirinya NU yang saya baca selama ini, bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama itu atas restu Syekhona Khalil Bangkalan, yang memberikan amanah kepada Kiai As'ad sebagai santri beliau untuk menyerahkan tongkat, tasbih dan juga bacaan Ya Jabbar Ya Qahar kepada Hadratus Syekh. Dan Kiai As'ad itu otomatis pelaku, dan beliau wafat tahun 1990, sehingga beliau banyak orang yang mungkin sempat menangi beliau, dan beliau ada videonya ketika menyampaikan sejarah berdirinya NU, tentu ada dokumen yang dicatat dan sebagainya. Jadi ini restu daripada Syekhona Khalil. Betul. Nah, dan yang saya baca juga di buku sejarah berdirinya itu, susunan PBNU pertama, setahu saya memang tidak ada Ba'alawi. Tidak ada golongan Ba'alawi. Yang setahu saya ada memang orang Arab namanya Syekh Ghanaim Al-Misri, ini dari Mesir. Nah, jadi saya belum pernah membaca kemudian ada golongan Ba'alawi. Kemudian kalau terakhir ini kok ada memasukkan Habib Hasyim itu, sebenarnya kita jangan gegabah memasukkan dalam sejarah sosok siapapun, harus melalui penelitian, melalui verifikasi data dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita ini memasukkan anggur nama saja kemudian kita masukkan dan kita yakini. Jadi kalau sudah, maksudnya ini sejarah. Sejarah itu hitam putih. Tidak bisa berdasarkan keyakinan. Contoh asumsi atau Jombang ini belum menemukan hari lahirnya karena masih nyari prasasti. Belum ketemu prasastinya. Tebu Ireng ini? Ya, Jombang, Kabupaten Jombang. Ya, sebenarnya kan bisa saja kita ini kalau sudah yakin, sudah Bupati sama DPR sidang, kita tentukan tanggal sekian aja bisa, apa susahnya? Nah, kan nggak bisa. Makanya sebaiknya jadi buku seperti yang di buku Cahaya Nusantara itu dilakukan penelitian sebelum memasukkan nama. Karena ini penting. Jadi sejarah itu harus verifikatif. Jadi ada bukti, ada dokumen, ada manuskrip, syukur-syukur ada prasasti, ada saksi yang betul. Nah, jadi ini saya pikir itu. Dan saya setuju Gus bahwa ketika seseorang menulis sejarah berarti kan harus ke pangkal utamanya, ke sumber utamanya. Baik Gus, perasaan Gus Fahmi sebagai Zuriyah Mbah Hasyim, cucu Mbah Hasyim, ketika mendengar dan melihat pembelokan sejarah berdirinya NU, bagaimana ini Gus? Ya tentu saya sedih aja. Jadi saya ingin bertanya, apakah memasukkan sosok itu sudah dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan itu tadi, misalnya memverifikasi data, sudah apakah itu sudah pernah dilakukan? Kalau memang belum pernah, saya setuju kalau buku itu ditarik saja dulu sampai nanti ada bukti yang memang sudah memperkuat itu, baru kalau memang itu benar atau salah. Kalau memang benar nggak apa-apa, tapi kalau memang nggak benar ya harus dihapus. Contoh ya seperti itulah. Jadi saya sampaikan kemarin di Purwokerto itu berdirinya NU itu diklaim atas restu 5 orang habaib kan. Hanya saya sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, Syekhona Khalil, Kiai As'ad, Mbah Hasyim. Kalau memang klaim 5 orang habaib ini memberikan restu, tolong kalau memang ada bukti, ada fakta, ada dokumen, ada manuskrip, syukur-syukur ada saksi, tolong dibawa. Sampaikan ke saya nanti biar saya yang menyampaikan ke publik. Saya bilang gitu, saya tantang gitu. Iya, betul. Tapi sejauh ini memang tidak ada bukti bahwa Habib Hasyim adalah pendiri NU, salah satu pendiri, begitu Gus ya? Setahu saya seperti itu, karena saya hanya membaca buku sejarah berdasarkan sejarah yang sudah tertulis selama ini. Nah
Kalau itu memang belum ada bukti, ya sebaiknya tidak dimunculkan dulu kalau menurut saya. Baru nanti kalau memang ada bukti, ada verifikasi, ada validasi, ada apa memang itu benar atau tidak. Nah itu kalau memang benar monggo. Kita tidak akan menolak kalau itu benar. Tapi kalau memang itu tidak benar sebaiknya dihapus. Baik. Kemarin tempo hari kami podcast dengan salah satu narasumber yaitu Kiai Rahmat Jalani Kiki sebagai Ketua RMI DKI Jakarta. Ya. Beliau pernah menulis dalam sebuah tim untuk meluncurkan buku Ensiklopedia Ulama Nusantara. Nah, salah satunya di situ di dewan struktur adalah ada Habib Lutfi, dan Habib Lutfi meminta bahwa sosok Habib Hasyim itu dimasukkan sebagai pendiri NU. Nah, kemudian tim ini menurut cerita kesaksian dari Ketua RMI terjunlah ke Pekalongan. Di sana di hasil investigasinya tidak ditemukan bahwa Habib Hasyim itu ada kedekatan dengan NU, apalagi sebagai pendiri NU. Maka di dalam buku Ensiklopedia Ulama Nusantara tidak dimasukkan Habib Hasyim sebagai pendiri NU. Nah, tiba-tiba muncul juga ada buku Cahaya dari Nusantara, di situ ada tuh dituliskan di halaman 164-165 cerita Habib Lutfi bahwa Habib Hasyim di situ. Kemudian muncul juga buku RMI. Nah, artinya kalau melihat data dan fakta seperti ini bahwa ditegaskan Habib Hasyim itu bukan termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, Gus Fahmi. Ya, artinya kan ada yang ini kan seperti kontroversi kan. Betul. Begitu kan. Ya. Jadi ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Maka karena tidak terjadi kesepakatan kan otomatis berarti ada yang mungkin mengakui tapi banyak yang tidak mengakui kan begitu. Ya. Tidak seperti yang disampaikan oleh Syekh Kiai As'ad itu kan karena beliau mengalami sendiri. Maka berarti ini masih terjadi pro dan kontra kalau menurut saya. Dia itu berarti kontroversi. Maka sebaiknya sesuatu yang sifatnya kontroversial itu dihindari dulu sampai semuanya itu jelas. Baik. Baik. Kemudian ada cerita juga nih, saya dengar ini Gus Fahmi bahwa Mbah Hasyim itu setiap hari Kamisan apa Pon atau Kliwon itu mengaji ke Habib Hasyim ke Pekalongan sekitar kalau di riwayatnya itu kan Mbah Hasyim itu 1920-an lah sebelum terjadi NU. Itu bagaimana kalau menurut logika ini? Kami di keluarga Tebu Ireng kemarin memang sempat ada yang mempertanyakan itu, gitu loh. Dari keluarga Tebu Ireng ada yang mempertanyakan, karena kita ini kan selama ini kan memang sumbernya kan murni hanya dari Habib Lutfi saja. Tapi ada keluarga yang mempertanyakan. Nah, mungkin mereka itu pakai logikanya begini. Zaman segitu kalau tiap hari Kamis Pon itu kan setiap bulan pergi ke sana dan artinya itu rutinan. Jadi mungkin logikanya zaman seperti itu apakah sudah ada majelis rutinan. Kalau Habib Lutfi saya yakin karena sekarang ini Jumat Kliwon kan orang ke sana kan. Nah, jam merdeka, bebas. Tapi zaman seperti itu zaman penjajahan, zaman apakah sudah ada rutinan atau bagaimana ini kan perlu dipertanyakan juga. Karena sumbernya memang hanya Habib Lutfi. Jadi menurut Gus Fahmi ini berita ini kelihatannya yang masih perlu dipertanyakan menurut saya belum apa istilahnya kebenarannya kan perlu ditelusuri juga. Iya, betul. Jadi harus ada waktu itu kan mungkin Habib Lutfi juga belum lahir kan tahun itu. Belum Habib Lutfi kan 70 sekian. Ceritanya dari mana begituan ya? Jadi itu perlu diverifikasi dari sumber-sumber yang lain. Mungkin ada orang yang menangi apa istilahnya menangi ketemu Mbah Hasyim ketika ngaji di sana. Itu kan perlu juga. Iya. Iya, kalau dari sisi logika memang transportasi juga susah zaman ini penjajahan juga susah dari Jombang ke Pekalongan. Tetapi yang sahih ceritanya Mbah Hasyim ini mondok di Mbah Halil Bangkalan. Itu yang sahih Mbah Hasyim itu mondok di Bangkalan, udah pasti. Karena memang ada catatannya, catatan sejarah itu. Mondok di Siwalan Panji dan karena memang sampai sekarang yang di Siwalan Panji itu kamar Mbah Hasyim itu masih ada. Jadikan sebagai semacam bukti sejarah lah. Masih dijaga sampai sekarang itu. Kemudian ke Mekah. Kalau di Mekah itu tahun berapa itu? Di Mekah itu tahu saya justru sebelum
Tebu Ireng berdiri artinya di bawah 1900-an, mungkin 1890-an lah. Oh, di situ ya, Iya, di sekitar 1890-an lah. Dulu masih jauh untuk pendirinya NU gitu kan ya. Masih jauh sekali. Dan tidak ada, waktu itu kan tidak ada transportasi pesawat, jadi kapal laut, jadi butuh waktu yang lama. Nah, waktu itu belum ada tanda-tanda mendirikan NU itu. Jadi cerita bahwa di Mekah kemudian ada harus mendapatkan restu dari kedua orang termasuk Habib Hasyim gitu ya. Belum aja. Ketika di Mekah itu masih belum ada. Belum ada. Jadi itu di atas 1900-an lah. Iya. Jadi tidak ada di dalam manuskrip. Kemudian kalau fakta-fakta sejarah bahwa Mbah Hasyim di Mekah kemudian suruh mendirikan NU harus mendapat restu dari Habib Hasyim itu ya. Ya. Jadi inilah. Jadi karena keterangan selama ini hanya satu sisi saja. Jadi mestinya harus banyak sisi lah yang mungkin tahu gitu. Betul. Kalau terjadi polemik seperti itu berarti ada sebagian orang yang mengatakan tolong stop menarasikan pembelokan sejarah NU atau pendirian sejarah NU. Ini bagaimana menurut Gus Fahmi? Ya, sejarah ini kan tercatat, sekali kita tulis itu pasti akan dibaca oleh semua orang, oleh anak cucu kita kelak. Betul. Jadi kalau bisa stop ya. Iya, dihentikan. Jadi sampai semuanya itu menjadi jelas. Artinya begini, klaim-klaim tersebut dan sebagainya dan yang mungkin berbeda dengan sejarah yang selama ini tertulis itu perlu dipelajari. Maka saya sepakat ketika kemarin itu PBNU mengamanatkan kepada PP Ma'arif, LP Ma'arif untuk menarik buku-buku itu sampai semuanya jelas. Jadi perlu ada studi tentang itu. Jadi nggak bisa terus kita ini asal masang begitu saja. Jadi sebaiknya kalau memang sudah ada bukti, sudah itu ternyata ini nggak benar, ya sebaiknya dihentikan. Baik. Tapi kalau memang menurut penelitian ini ada yang mendukung, benar dan sebagainya, dan itu memang ilmiah, silakan, nggak masalah. Ya. Nah itu aja. Baik. Jadi Gus Fahmi masih berpatokan bahwa Habib Hasyim bukan pendiri NU dan apalagi 5 Habib terlibat di dalam pendirian NU. Begitu Gus? Iya. Baik. Pemirsa pada Suara TV, inilah statement resmi dari cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menyayangkan terhadap upaya-upaya pembelokan sejarah berdirinya NU. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah dokumen kesaksian sejarah bahwa di dalam pendirian NU tidak ada habaib yang terlibat di sana. Apalagi sampai 5 habaib begitu. Ya Gus. Perlu saya tambahkan ya, ini sebagai closing aja. Jadi yang kita bicarakan ini murni adalah masalah sejarah. Betul. Tidak ada hubungannya dengan nasab. Ini perlu dicatat. Betul. Ya kan? Setuju saya. Jadi ini murni sejarah. Betul. Nah, jadi jangan kemudian itu terus dibelokkan saya ini membahas nasab. Enggak, saya enggak tertarik membahas nasab. Jadi tolong semuanya digarisbawahi apa yang saya sampaikan ini, bahwa kami berdua tadi itu murni membahas masalah sejarah dirinya NU, tidak ada hubungannya dengan nasab. Kita hormati siapapun lah. Ya betul. Jadi mungkin closing statement, himbauan terhadap Nahdliyin, karena Gus Fahmi adalah sebagai cucu Hadratus Syekh, mungkin bagaimana himbauannya terhadap Nahdliyin, terhadap sejarah yang dibelokkan ini? Kepada warga Nahdliyin, saya mohon tetap tenang lah. Jadi ini sudah menjadi tugas dari PBNU untuk meluruskan juga sejarah, jadi menarik buku dan sebagainya. Dan saya berharap kepada para mubaligh ya itu untuk menyampaikan sejarah ini sesuai yang tercatat di buku-buku sejarah selama ini. Saya juga akan melakukan yang demikian, dan saya tidak membahas nasab karena ternyata itu, ya mohon maaf, saya ingin tetap bersatu lah. Kita ini semua warga NU, jangan seperti kemarin kasus Karawang dan sebagainya itu terjadi lagi lah. Nah, saya berharap NU tetap kita jaga keutuhannya, dan warga NU tetap tenang, serahkan semuanya kepada yang berwenang. Insya Allah semuanya akan lancar. Begitu aja pesan saya. Sangat gamblang apa yang diutarakan oleh Gus Fahmi.
Beliau adalah cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, jangan coba-coba membelokkan sejarah NU. NU didirikan oleh para waliullah dengan berbagai pengorbanan yang sangat luar biasa. Membelokkan sejarah NU sama dengan membelokkan sejarah perjalanan bangsa. Setuju.